Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan sehingga kita mampu mempertahankan iman kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita sebuah jalan menuju kebenaran. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih standby di channel ini. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberkahi, selalu dilancarkan urusannya, dan selalu dipermudah segala hajat-hajatnya. Baik sahabat, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah dan penyebabnya apa. Wahai sahabatku semua, ketika kita sudah berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat khusyuk, kita sudah berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti di waktu hujan, di waktu setelah sholat maghrib, di waktu subuh, ataupun di waktu malam hari. Kita sudah berdoa dengan sangat merintih kepada Allah untuk terkabulnya doa kita. Kita sudah melakukan amal-amal ibadah yang begitu banyak untuk mendorong hajat kita sehingga hajat kita terkabul. Seperti kita banyak sholawat, seperti kita banyak sedekah, seperti kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Namun apa daya, hajat kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita berpikir, kenapa doa saya tidak dikabulkan ya Allah? Padahal saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah bersedekah ini, bersedekah itu, tapi kenapa tidak dikabulkan ya Allah? Baik sahabat, mungkin ini jawaban dari segala kegundahan yang sahabat rasakan. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Sahabat, ada satu dosa yang lebih besar dari dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Ia adalah dosa kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita ketika kecil pasti mendoakan kita dengan doa-doa yang positif. Doa-doa yang terbaik buat anaknya. Bahkan kedua orang tua kita mampu untuk memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Ketika beliau-beliau semua capek, tapi dituntut untuk bekerja agar anaknya bisa makan, beliau-beliau berangkat untuk bekerja. Ketika di rumah capek, ketika kita masih kecil menangis, maka orang tua kita menggendong setiap malam. Tapi apa daya, sebagian kita ketika kita dewasa melupakan jasa-jasa kedua orang tua kita, yang mana jasa itu tidak bisa ditebus meskipun kita semua memiliki harta seluruh langit dan bumi. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini dan itu untuk kedua orang tua saya. Apakah ini bisa menggantikan seluruh jasa kedua orang tua saya? Wabil khusus ibu?" Maka Rasulullah menjawab, "La, tidak bisa. Meskipun kamu memiliki apa yang ada di bumi dan yang di langit untuk membalas jasa kedua orang tuamu, terutama ibu, maka kamu tidak akan bisa menggantikan jasa itu." Khususnya ibu kita sahabat, yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, yang telah mendidik kita dari kecil hingga besar. Ibu adalah orang yang tidak pernah lelah untuk mendoakan kita. Maka sahabat,
jika kita sudah berdoa, jika kita sudah melakukan ini dan itu, jika kita sudah melaksanakan seluruh kewajiban kita kepada Allah, namun doa kita tidak cukup terkabul, maka coba diingat sahabat, coba direnungkan sahabat. Mungkin kita mempunyai dosa kepada ibu kita, mungkin kita mempunyai salah kepada ibu kita, mungkin juga kita lupa untuk tidak silaturahmi kepada ibu kita. Karena sejatinya sahabat, meskipun kita melakukan amal ibadah sebanyak langit dan bumi, tapi kita membuat ibu kita rindu akan kedatangan kita, membuat ibu kita ingin dijenguk oleh anak kita, membuat ibu kita ingin sekali dikasihani oleh anak kita, tapi kita tidak melakukan hal itu, maka jangan berharap doa-doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah. Jangan berharap sahabat. Banyak kejadian di luar sana sahabat, anak memiliki harta yang melimpah, memiliki rezeki yang melimpah, tapi hidupnya tidak tenang sahabat. Diberi cobaan oleh Allah dengan anaknya nakal, diberi cobaan oleh Allah dengan istrinya yang mungkin kurang baik. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ternyata mereka lupa dengan jasa kedua orang tuanya. Ada juga yang bekerja siang malam hampir 24 jam mencari uang, tapi tidak ada hasil sedikit pun. Hasilnya hanya capek semata. Ternyata mereka melupakan kedua orang tuanya, tidak pernah silaturahmi kepada kedua orang tuanya. Ini hal remeh sahabat. Silaturahmi kepada kedua orang tua itu remeh. Meskipun hanya sebentar, tapi itu mampu melelehkan rasa kangen kepada kedua orang tua. Maka sahabat, mungkin ini jawaban dari seluruh gundah gulana sahabat, kenapa doa saya tidak terkabul. Coba sahabat luangkan waktu untuk menelpon kedua orang tua kita. Meskipun hanya sekedar bertanya apa kabar, cobalah sahabat luangkan. Wabil khusus ibu kita. Ketika kita ada rezeki meskipun sedikit, meskipun cuma 50.000 ataupun 100.000, kasihlah kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus ibu. Jangan sampai kita berpikir, saya buat makan aja susah, cari uang 50.000 aja susah buat keluarga saya. Coba kembalikan lagi sahabat. Yang dari kecil siapa yang meramut kita kalau tidak kedua orang tua kita? Kita ada di dunia ini karena kedua orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Maka janganlah kita pelit untuk mengeluarkan hanya 50 atau 100.000, bahkan bisa lebih kepada kedua orang tua kita untuk menyenangkan hatinya. Ingat sahabat, ketika kita memberi, mendoakan, membuat senang hati kedua orang tua kita, maka Allah akan membuat senang diri kita. Ridallahu, ridho kedua orang tua ada di ridho. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kita. Semoga ilmu ini bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan jangan lupa untuk sahabat di-share untuk orang-orang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.